Pemalang, Jawa Tengah. Hari mulai senja saat angin semilir membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering. Desa Karangjati, sebuah kampung kecil di Pemalang, tenggelam dalam ketenangan yang biasa. Suara jangkrik dan gemericik air dari selokan kecil di pinggir jalan menjadi latar harmoni alami. Namun bagi Jatmiko, ketenangan itu tak pernah benar-benar berarti damai. Jatmiko, pria berusia 28 tahun, tinggal sendiri di rumah tua, peninggalan orang tuanya. Rumah itu berada di ujung desa, berdekatan dengan sebuah pohon beringin besar yang sudah puluhan tahun berdiri angkuh di sana. Banyak orang desa berkata, pohon itu angker. Dulu, pernah ada anak hilang di sekitar situ dan tak pernah ditemukan sampai sekarang. Tapi Jatmiko tak pernah peduli. Baginya, itu hanya cerita lama untuk menakut-nakuti anak kecil. Namun, semua berubah sejak malam itu. Jatmiko pulang larut setelah membantu tetangganya membangun kandang kambing. Ketika ia melewati pohon beringin, ia mendengar suara perempuan menyanyi. Suaranya merdu, seolah berasal dari balik kabut. Ia berhenti. Jantungnya berdegup, bukan karena takut, tapi anehnya karena rasa penasaran. Lagu itu terdengar begitu lembut, seperti sedang menenangkannya. Dan saat ia menoleh, ia melihatnya seorang perempuan berdiri di bawah beringin. Rambut panjang menjuntai, wajahnya cantik luar biasa, kulitnya seputih susu, dan matanya bersinar. Dalam redup cahaya bulan, ia mengenakan kebaya putih, tapi seperti bukan dari zaman ini. Perempuan itu tersenyum, lalu memanggil namanya dengan suara yang sangat lembut. Jatmiko. Jatmiko tertegun. Ia merasa mengenal perempuan itu, tapi tak tahu dari mana. Sebelum ia sempat bertanya siapa dia, tiba-tiba semuanya gelap. Keesokan paginya, Jatmiko terbangun di ranjang rumahnya. Tubuhnya masih berpakaian lengkap, tapi di makannya ada nasi tumpeng kecil, lengkap dengan lauk mewah, ayam panggang, telur pindang, dan serundeng. Di sampingnya ada segepok uang 100 ribuan. Ia terdiam lama. Tidak ada yang masuk rumahnya semalam. Rumah itu selalu ia kunci, tapi makanan itu hangat, dan aroma masakan masih menyeruak. Seminggu berlalu. Setiap malam, perempuan itu datang lagi, selalu di mimpi, atau entah di dunia nyata. Jatmiko sendiri tidak bisa membedakannya. Ia selalu memanggil namanya, lalu menari di bawah pohon beringin. Setelah itu, Jatmiko akan terbangun dan selalu mendapati hadiah, uang, makanan, bahkan sesekali emas kecil di bawah bantalnya. Tapi wajah perempuan itu anehnya tak pernah bisa ia ingat dengan jelas. Seolah setiap kali ia mencoba mengingat, wajah itu buram, tertutup kabut. Ia hanya ingat kecantikannya, tapi bukan bentuk wajahnya. Jatmiko mulai berubah. Ia tampak lebih tenang, tapi juga sering termenung. Beberapa warga desa menyadari keanehan itu. Salah satu tetangganya, Pak Lek Pardi, mendekatinya dan menyarankan agar ia menemui Mbah Sarmin, seorang dukun tua yang dikenal bijaksana dan dihormati di desa. Mbah Sarmin dengan sorot mata tajam dan suara bergetar pelan mendengarkan cerita Jatmiko dengan seksama. Lalu ia menarik napas panjang dan berkata, "Kau wis dinikahi Jin wedek. Jin ayu sing ora pengen ditinggal, tapi nenek kowe terus menuruti nyawamu sing dadi tumbale. Kamu telah dinikahi jin perempuan, jin cantik yang tak ingin ditinggalkan. Tapi jika kamu terus menuruti, nyawamu yang akan jadi tumbalnya." Jatmiko gemetar untuk memastikan siapa sosok perempuan itu. Mbah Sarmin menyuruh Jatmiko menjalani puasa mutih selama 7 hari puasa tanpa makan apapun selain nasi putih dan air putih.
Tidak boleh bicara dengan siapapun, tidak boleh keluar rumah kecuali untuk buang air dan sembahyang. Hari pertama hingga ke-6 berjalan berat. Jatmiko merasa lemah, kadang mendengar bisikan di telinga saat malam tiba, tapi ia bertahan. Malam ke-7, di tengah lelah dan lapar yang menggerogoti, suara itu datang lagi. Perempuan itu muncul. Kali ini bukan di mimpi, tapi benar-benar berdiri di ruang tengah rumahnya. Rambutnya masih panjang, tapi berantakan. Kebayanya robek. Dan ketika Jatmiko mencoba melihat wajahnya dengan seksama, ia menjerit. Wajah perempuan itu hancur, seperti terbakar api. Kulitnya terkelupas, matanya merah membara seperti bara. Senyum manisnya berubah menjadi taring yang mengerikan. "Kenapa kamu mencoba meninggalkanku, Jatmiko?" Bisik Niap, tapi menusuk. Jatmiko berteriak keras. Dunia gelap lagi. Saat ia terbangun, matahari pagi sudah masuk lewat celah jendela. Tapi kini tidak ada lagi makanan, tidak ada uang. Rumahnya kosong, dan di dinding seseorang atau sesuatu telah menulis dengan darah, "Kowe wis dadi bojoku. Aku bakal bali. Kau sudah jadi suamiku. Aku akan kembali." Setelah malam mengerikan itu, Jatmiko hidup dalam beang-beang ketakutan. Ia tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap suara kecil di malam hari membuatnya terlonjak. Setiap bayangan di balik tirai, seakan wajah perempuan mengerikan itu kembali menampakkan diri. Meski matahari bersinar cerah, hatinya tetap terasa gelap. Ia merasa dibuntuti bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Jatmiko akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah Mbah Sarmin. Ia datang dengan wajah pucat, mata sayu, tubuh kurus karena puasa mutih dan ketegangan yang tak kunjung reda. Mbah Sarmin duduk di serambi rumahnya. Seperti biasa, menyesap kopi hitam dari cangkir tanah liat. Begitu melihat Jatmiko, ia hanya mengangguk pelan, seolah sudah tahu bahwa malam ke-7 itu telah memperlihatkan wajah aslinya. "Wisteko, tu," kata Mbah Sarmin pelan. "Sudah datang ya?" Jatmiko mengangguk lemah. Ia menceritakan semuanya, termasuk tulisan darah di dinding dan ancaman bahwa ia akan kembali. Mbah Sarmin termenung lama. Ia memejamkan mata, lalu bangkit masuk ke dalam rumah. Tak lama, ia kembali membawa sebuah kotak kayu tua yang dikunci dengan tali dari benang merah. Setelah membuka kotak itu perlahan, ia mengeluarkan sebuah lembaran kuno yang tampak seperti peta dan surat tua yang usang oleh waktu. "Wong wedok iku ora sebarang jin," ucapnya lirih. "Jenenge Nyi Rengganis, dulune dukun cantik dari zaman kerajaan, tapi dihukum mati karena dituduh menggoda para prajurit dan menyebabkan perang kecil antar wilayah. Ia dibakar hidup-hidup tepat di bawah pohon beringin itu." Jatmiko menahan napas. Rohnya gak pernah tenang. Ia ingin hidup kembali, dan caranya adalah dengan menikahi manusia laki-laki yang hatinya kosong, yang jiwanya mudah dikendalikan. Lanjut Mbah Sarmin. Tiba-tiba Jatmiko teringat sesuatu. Beberapa bulan terakhir sebelum peristiwa ini, ia memang merasa hampa. Ia ditinggal tunangannya yang menikah dengan orang lain. Pekerjaannya tak jelas, hidupnya sepi. Ia sering duduk sendiri berjam-jam tanpa arah. Ia bahkan pernah berpikir, kalau aku mati, siapa yang peduli? Rupanya dalam kehampaan itu ada yang mengintainya. Mbah Sarmin berkata bahwa satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari ikatan pernikahan gaib itu adalah dengan menggali akar masa lalu Nyi Rengganis dan mengungkap rahasia kematiannya. Hanya dengan mengetahui bagaimana ia dibunuh dan siapa yang mengkhianatinya, arwahnya bisa dilepaskan dari dunia ini. "Aku harus kemana, Mbah?" tanya Jatmiko lirih. Mbah Sarmin menunjuk ke arah utara, ke dusun
Wringin Jati. Dulu itu pusat tempat tinggal para abdi dalam dan dukun kerajaan. Di sana ada keturunan terakhir penjaga naskah kerajaan. Namanya Mbah Ginem. Tanpa menunggu lebih lama, esoknya Jatmiko berangkat. Ia berjalan kaki menyusuri jalan desa yang lengang, melewati sawah, sungai kecil, dan pekarangan yang ditumbuhi pohon pisang liar. Dusun Wringin Jati terpencil, jarang dikunjungi orang luar. Penduduknya tertutup, tapi tidak jahat. Merik tak suka bicara banyak. Setelah bertanya pada beberapa warga, akhirnya Jatmiko menemukan rumah Mbah Ginem, seorang wanita tua dengan rambut putih mengurai, duduk di kursi kayu sambil menenun kain. Sorot matanya tajam, meski tubuhnya sudah renta. Begitu Jatmiko menyebut nama Nyi Rengganis, wajah Mbah Ginem langsung berubah. Ia terdiam lama, lalu berkata pelan, "Jadi dia belum pergi juga?" Jatmiko menceritakan semua yang terjadi. Perempuan cantik yang mendatanginya, tentang uang dan makanan, tentang wajah rusak dan mata merah yang muncul setelah puasa mutih. Mbah Ginem mengangguk pelan. "Aku cucu dari abdi dalam yang dulu menjadi saksi pengkhianatan pada Nyi Rengganis," kata Mbah Ginem. "Ia bukan pembuat onar seperti yang dituduhkan. Ia justru perempuan suci yang tahu banyak rahasia kerajaan. Tapi ia menolak dijadikan selir raja. Karena itu, ia dijebak." Jatmiko terkejut. Siapa yang menjebaknya? Perempuan lain, dukun istana yang iri padanya. Namanya Nyai Sondari. Ia menyebarkan kabar bahwa Rengganis memakai susuk dan memikat prajurit untuk memberontak. Karena takut dan malu, kerajaan menghukumnya. Ia diikat di bawah pohon beringin dan dibakar hidup-hidup. Dan sekarang dia masih menyimpan dendam? Tanya Jatmiko. Mbah Ginem mengangguk. Dia ingin hidup, tapi dia tak bisa masuk ke dunia manusia sepenuhnya, kecuali melalui pernikahan gaib. Dan kamu, Jatmiko, adalah gerbangnya. Jatmiko merasa darahnya membeku. "Apa aku masih bisa lepas?" tanyanya dengan suara nyaris bergetar. Mbah Ginem lalu berdiri dan membuka lemari tua. Ia mengambil sebuah botol kecil berisi air, seikat bunga melati, dan selembar kertas kuno yang ditulis dengan aksara Jawa. "Besok malam kamu harus kembali ke pohon beringin itu. Tapi kamu tidak boleh sendiri. Bawa benda ini dan bacakan mantra ini tepat tengah malam. Jika dia muncul, jangan takut. Tatap matanya. Katakan bahwa kamu tahu kebenarannya. Tapi jangan tertipu. Kalau kamu salah ucap, dia akan benar-benar mengambilmu." Memegang benda-benda itu dengan tangan gemetar sebelum ia pamit. Mbah Ginem menatap matanya dan berkata pelan, dia pernah hidup sebagai manusia yang disakiti, tapi dendam membuatnya tak bisa pergi. Kalau kamu kuat, kamu bisa mengakhirinya. Tapi kalau kamu ragu, ia tak melanjutkan kalimat itu. Jatmiko hanya menunduk, menyadari bahwa malam esok bisa jadi malam terakhir dalam hidupnya. Tapi ia tahu tak ada jalan mundur. Ia harus menghadapi Nyi Rengganis di bawah pohon beringin yang telah menjadi saksi sejarah darah, cinta, dan kematian. Malam itu datang dengan perlahan, seolah waktu enggan bergerak. Langit di atas desa Karangjati tampak kelabu. Bulan tertutup awan tipis yang sesekali terbuka, memancarkan cahaya pucat. Suasana desa sunyi, seolah seluruh makhluk tahu bahwa malam ini bukan malam biasa. Jatmiko duduk diam di dalam rumah. Di depannya tergeletak benda-benda pemberian Mbah Ginem. Botol kecil berisi air jernih yang disebut Tirta Pangruat, bunga melati yang masih segar, dan selembar kertas mantra bertulisan aksara Jawa kuno. Suaranya sudah ia hafal, tapi tetap saja jantungnya berdebar hebat. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya menjelang
tengah malam. Jatmiko bersuci dan mengenakan pakaian bersih berwarna putih. Ia berjalan sendiri menuju pohon beringin tua tempat. Semua ini bermula. Pohon itu berdiri angkuh dalam gelap. Daunnya berdesir lirih, diterpa angin malam. Sesekali, terdengar suara burung hantu bersahutan dari kejauhan, menambah sunyi menjadi mencekam. Langkahnya terasa berat, tapi tekadnya bulat. Sesampainya di bawah pohon, ia duduk bersila. Di depannya ia letakkan bunga melati dan air suci. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, dan mulai melafalkan mantra yang diberikan Mbah Kinam. Perlahan dan hati-hati, ya Sang Hyang Widi Kang Sejati, buka kasunyatan Kang Kinunci, kaula nyuwun pangapunten, lempeng nadalan Kang Suwung iki. Begitu pahit ketiga diucapkan, angin tiba-tiba berhenti. Daun beringin yang sejak tadi berdesir, kini diam sepenuhnya. Udara menjadi dingin, sangat dingin, seolah waktu membeku. Dan tiba-tiba dia muncul, Nyi Rengganis. Sosok itu berdiri tepat di depan Jatmiko. Rambutnya panjang menjuntai, kebaya putihnya mengambang tertiup angin yang entah datang dari mana. Kali ini wajahnya tidak rusak seperti sebelumnya. Wajahnya kembali cantik, menawan. Namun sorot matanya kosong. Matanya merah redup, seperti bara yang hampir padam, tapi masih menyala cukup untuk membakar. Jatmiko, bisiknya. Suaranya menggema entah dari mana. Jatmiko hampir saja lupa mantranya, tapi ia menggigit bibirnya, menahan rasa takut yang naik ke kepala. Ia membuka mata dan menatap perempuan itu. Kali ini ia tidak lari. "Aku tahu siapa kamu," katanya dengan suara serak. "Kamu bukan setan. Kamu bukan jin biasa. Kamu perempuan yang dikhianati. Kamu dibakar karena menolak tunduk." Sosok Nyi Rengganis terdiam. Matanya memancarkan amarah. Angin kembali bertiup kencang. Daun-daun berjatuhan, melingkar seperti pusaran di sekeliling Jatmiko. Tapi ia tetap duduk tegak, tak bergeming. "Aku tahu kamu ingin kembali, tapi bukan lewat aku," lanjut Jatmiko, menahan gemetar. "Kamu bukan istriku. Aku tak pernah bersedia kamu menipuku, memberiku mimpi, uang, makanan. Tapi semua itu palsu. Semua itu untuk mengikat jiwaku." Tiba-tiba, angin berhenti lagi. Wajah Nyi Rengganis mulai berubah. Kini tak hanya mata merahnya yang muncul, tapi perlahan wajah cantik itu mulai retak, kulitnya mengelupas. Matanya mengeluarkan darah. Mulutnya menganga lebar dengan taring seperti binatang buas. "Kowe wis dadi bojoku, aku wis melebu ing awakmu. Kau sudah jadi suamiku. Aku sudah masuk dalam tubuhmu." Jatmiko cepat-cepat mengambil air suci dan menyiramkan ke sekeliling tubuhnya. Membentuk lingkaran kecil, ia kembali melantunkan mantra kali ini dengan suara lebih keras. Ia menutup mata dan membaca bait terakhir. "Kang sejatine ora sejati, kang ngurip sakarasa sengsara, pepunden ngapura dosa, tugasku mung nyawija kakirasa." Seketika bumi bergetar pelan. Cahaya samar dari langit menerobos awan. Pauhan Bar mengeluarkan suara seperti rintihan. Sosok Nyi Rengganis menjerit. Ceritanya memilukan. Bukan seperti suara hantu menyeramkan, tapi suara tangisan seorang perempuan yang hatinya hancur berkeping-keping. "Aku ora pengen mati. Aku mung pengen dicintai. Aku tak ingin mati. Aku hanya ingin dicintai." Jatmiko menangis. Ia tahu jauh di balik wajah menyeramkan itu ada jiwa yang dulu suci, yang dikhianati oleh kekuasaan dan dendam manusia. Tapi yang terjadi sudah tak bisa diulang. Nyi Rengganis memilih jalan gelap karena luka yang tak pernah sembuh. Pelan-pelan, sosok itu mulai menghilang, menyatu dengan kabut. Daun melati di depan Jatmiko tiba-tiba layu, dan air suci
berubah menjadi hangat. Getaran tanah berhenti. Suara jangkrik kembali terdengar. Semua kembali seperti semula. Jatmiko terdiam lama. Ia masih di bawah pohon beringin. Tapi kali ini ia merasa ringan. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi bayangan atau suara-suara malam yang menghantuinya. Pohon beringin hanya tampak seperti pohon tua biasa, tak lagi menyimpan aura gelap. Pagi menjelang, Jatmiko berjalan pulang dengan langkah pelan. Di sepanjang jalan, Iom berkekok. Sinar mentari perlahan menyingkap sisa malam. Warga desa mulai keluar rumah, menyapu halaman, menyiram tanaman. Semua berjalan seperti biasa. Tapi dalam hati Jatmiko ada sesuatu yang berubah selamanya. Ia tahu tidak semua yang kita anggap gaib itu jahat. Kadang itu hanya luka yang terlalu lama disimpan, dendam yang tak sempat terobati. Dan ia hanya kebetulan menjadi bagian dari kisah yang jauh lebih tua dari umurnya. Sudah 3 minggu berlalu sejak malam itu. Malam ketika Jatmiko berhadapan langsung dengan sosok Nyi Rengganis dan memutus ikatan pernikahan gaib yang mengikatnya di bawah pohon beringin tua. Sejak saat itu, hidupnya terasa berbeda, lebih tenang, lebih ringan, seperti beban yang telah lama menindih pundaknya akhirnya lepas. Namun, kedamaian itu tak berlangsung sepenuhnya mulus. Jatmiko mulai merasakan hal-hal aneh, bukan berupa teror seperti sebelumnya, bukan jeritan di malam hari atau bayangan menakutkan, tapi sesuatu yang lebih halus. Sesekali, saat ia sedang menyendiri di dalam kamar, tercium aroma bunga melati yang samar, padahal tidak ada bunga di sekitarnya. Atau saat ia bercermin, ada bayangan samar seperti sosok perempuan berdiri di belakangnya, lalu menghilang secepat kedipan mata. Ia mencoba mengabaikannya, tapi makin hari, tanda-tanda itu makin sering muncul. Sampai suatu malam, Jatmiko bermimpi. Ia kembali berada di bawah pohon beringin. Tapi kali ini suasananya berbeda. Langit merah, angin mati, dan daun kering menumpuk di tanah. Di depannya berdiri seorang anak kecil perempuan dengan mata berkaca-kaca. "Bapak, kenapa Ibu Gak? Pernah pulang?" tanyanya. Jatmiko bingung. "Siapa kamu?" Anak itu menangis, lalu berlari masuk ke dalam pohon beringin. Tubuhnya perlahan lenyap di telan batang pohon. Ia terbangun dengan keringat dingin dan napas memburu. Kali ini, ia tahu ada sesuatu yang belum selesai. Mencari jawaban baru keesokan harinya, Jatmiko memutuskan untuk kembali ke Wuringin Jati dan menemui Mbah Ginem. Perempuan tua itu menyambutnya dengan tenang, seolah sudah tahu bahwa Jatmiko akan datang lagi. "Jiwane wis bebas, tapi ora kabeh," kata Mbah Ginem sambil menyiapkan air jahe hangat. Jiwanya memang sudah bebas, tapi tidak semuanya. "Bagaimana maksudnya, Mbah? Kamu bukan hanya tempat pelampiasan dendam Nyi Rengganis. Kamu sudah jadi jembatan antara dua dunia. Ada bagian dari jiwanya yang menempel padamu. Dia memang pergi, tapi jejaknya belum." Jatmiko terdiam. "Jadi, itukah arti dari mimpi itu?" Mbah Ginem mengambil selembar kertas kuno lain, lalu menyerahkannya pada Jatmiko. Kali ini bukan mantra, tapi peta. Bukan menuju tempat gaib, tapi ke sebuah makam tua. Jauh di pegunungan kecil bagian barat, pemalang gunung Serandil kecil. Tempat yang jarang dikunjungi orang, bahkan oleh penduduk lokal. Di sana dikuburkan bayi perempuan yang dibunuh secara gaib, anak dari Nyi Rengganis yang tidak pernah dilahirkan ke dunia. Bayi itu tidak pernah menerima nama, tidak pernah menerima kasih, tidak pernah punya tempat berpulang. "Kamu harus ke sana dan beri dia nama." Jatmiko tertegun. Ia tidak menyangka bahwa di balik kisah pernikahan gaib itu ada anak kecil yang tak sempat hidup, anak yang terus menunggu entah di mana tanpa siapapun mengingatnya. Pendakian ke
Gunung Serandil kecil perjalanan ke Gunung Serandil kecil tak mudah. Jalan berbatu, menanjak, dan ditutupi ilalang tinggi. Tak ada petunjuk jalan, hanya peta usang dan petunjuk samar dari Mbah Ginem yang jadi penuntun. Setelah setengah hari berjalan, Jatmiko sampai di sebuah area terbuka di atas bukit. Dikelilingi pohon randu dan semak berduri. Di tengahnya, sebuah batu kecil berbentuk aneh, bukan nisan, tapi lebih mirip seperti gundukan yang ditutupi lumut. Tanpa prasasti, tanpa tanda, Jatmiko tahu inilah tempatnya. Ia menaruh bunga melati di atas batu itu. Dengan air suci yang dibawanya, ia memercikan sekelilingnya sambil berdoa dalam hati. Jika engkau memang ada, jika engkau pernah menjadi bagian dari dunia ini, meski sesaat, aku beri kau nama. Aku namai kau Sekar Ayu, agar kelak jiwamu dikenal sebagai bunga yang indah, bukan bayang-bayang. Tiba-tiba, angin bertiup lembut, sangat lembut. Tak ada suara aneh, tak ada jeritan, hanya ketenangan. Aroma melati menyebar, lalu perlahan menghilang. Jatmiko duduk lama di sana, memandangi langit yang mulai jingga. Untuk pertama kalinya, ia merasakan damai yang benar-benar damai. Seolah ada sesuatu yang selama ini menggantung, akhirnya berpulang. Kembali ke desa beberapa hari kemudian, Jatmiko kembali ke kehidupannya. Tidak ada lagi mimpi, tidak ada lagi bayangan, tidak ada lagi aroma melati di malam hari. Namun, ia tak pernah melupakan pengalaman itu. Ia mulai mendekat pada agama, lebih rajin salat, dan sering membantu warga desa. Ia bahkan mulai membantu Mbah Sarmin merawat orang-orang yang datang dengan gangguan halus. Ia tak pernah menikah, bukan karena takut, tapi karena ia ingin benar-benar yakin bahwa cintanya nanti tidak terikat oleh dunia lain. Terkadang saat ia duduk sendiri di sore hari, memandangi pohon beringin dari kejauhan, ia teringat pada sosok perempuan yang dulu datang. Dalam mimpi, sosok yang cantik, misterius, dan penuh luka, dan jauh di sudut hatinya, ia berdoa dalam diam. Semoga engkau benar-benar tenang, Nyi Rengganis dan Sekar Ayu, putri yang tak pernah lahir. Semoga kau kini ada di tempat yang lebih. Sudah hampir 1 tahun sejak kejadian di bawah pohon beringin itu berakhir. Jatmiko hidup tenang, tidak lagi diganggu mimpi-mimpi aneh atau bayangan perempuan berwajah rusak. Ia lebih rajin membantu di masjid, menanam sayur di halaman, dan menjadi lebih banyak tersenyum. Orang-orang desa mulai percaya padanya. Bahkan beberapa menyebutnya orang yang sudah lewat alam. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu sore, seorang pria tua dari desa tetangga datang ke rumah Jatmiko. Namanya Pak Sastro. Wajahnya keriput, namun matanya masih tajam, seperti menyimpan banyak cerita. Aku dengar kamu pernah mengalami kejadian aneh soal pernikahan gaib di bawah pohon beringin itu, katanya pelan, dengan suara serak khas orang tua. Jatmiko mengangguk pelan. Sudah lama berlalu, Pak. Semoga tak terulang. Pak Sastro menghela napas. Tapi ini tentang sesuatu yang belum selesai. Ini soal rumah warisan keluargaku di ujung dusun Pucung. Sudah lama dibiarkan kosong. Setiap orang yang masuk ke dalam rumah itu selalu jatuh sakit. Ada yang kerasukan, bahkan keponakanku sampai hilang ingatan. Jatmiko mendengarkan dengan penuh perhatian. Waktu aku masih kecil, lanjut Pak Sastro, kakekku sering bercerita, rumah itu pernah jadi tempat tinggal seorang penjaga ilmu. Tapi beliau wafat secara tak wajar. Dan sejak itu, rumah itu seperti menyimpan sesuatu. Kami menyebutnya warisan gaib. Jatmiko mengangguk perlahan. Ia tahu, di tanah Jawa, bukan hanya harta yang diwariskan, tapi juga energi.
baik maupun buruk. Ilmu yang tidak diturunkan dengan sempurna bisa mengendap, jadi kekuatan liar mengikat tempat, merusak keturunan, bahkan menyerap siapa saja yang masuk tanpa izin. Aku akan lihat, kata Jatmiko akhirnya. Tapi aku tak janji bisa menyelesaikannya. Pak Sastro mengangguk dengan berat hati. Aku hanya ingin rumah itu bisa bersih supaya bisa dijual. Atau setidaknya tak memakan korban lagi. Rumah warisan yang membisu beberapa hari kemudian. Jatmiko berangkat menuju rumah tua itu. Letaknya di ujung dusun, diapit pohon bambu dan semak liar. Rumahnya besar, berdinding kayu jati, dengan atap genteng lawas yang sebagian sudah runtuh. Cat tembok mengelupas, jendela-jendela tertutup debu. Tapi anehnya, rumah itu tidak terlihat sepenuhnya rusak, ia seperti tidur. Begitu Jatmiko melangkah masuk, udara di dalam terasa berbeda. Lebih dingin, lebih berat. Bau anyir menyelinap di hidungnya. Ia berdiri di tengah ruang tamu dan mencoba merasakan energi yang mengalir di sekitarnya. Di pojok ruangan ada lemari tua terkunci. Di dindingnya tergantung lukisan seorang laki-laki tua berjubah putih. Mata lukisan itu seolah mengikuti kemanapun Jatmiko melangkah. Langkahnya kemudian membawanya ke ruang belakang. Ada sebuah kamar yang pintunya terbuka sedikit. Di dalam ada meja bundar dengan kain putih kusam menutupinya. Di atas meja ada mangkuk tanah liat, bekas kemenyan, dan kitab lusuh bertuliskan aksara Jawa kuno. Ketika Jatmiko menyentuh kitab itu, tiba-tiba terdengar suara seperti bisikan dari balik tembok. Suara itu dalam dan berat, seolah berasal dari bawah tanah. Ilmu iki durung disalura, ora kena ilang. Ilmu ini belum diturunkan, tidak boleh hilang. Jatmiko mondar. Setapak tubuhnya merinding, tapi suara itu hanya muncul sebentar, lalu menghilang. Ia mengambil kitab itu, membungkusnya dengan kain putih, dan keluar dari rumah. Mbah Ginem, bicara Jatmiko kembali menemui Mbah Ginem. Ia tunjukkan kitab itu dan ceritakan semua yang terjadi. Perempuan tua itu membuka halaman demi halaman, matanya menyipit. Ini bukan kitab sembarangan. Ini bukan sekadar ilmu pelindung rumah. Ini semacam pengikat. Yang nulis ini membuat perjanjian untuk menjaga kekuatan ilmu tetap ada, meski tubuhnya mati. Tapi karena ilmunya tidak diteruskan secara sah, maka tempat tinggalnya menjadi wadah energi tak berujung. Shachimiku Tekjiong. Lalu, apa maksud suara itu, Mbah? Itu suara dari penunggu ilmu. Biasanya bukan sosok manusia, bisa saja jin atau sosok gaib yang disuruh menjaga agar ilmu ini tak musnah. Tapi mereka sudah terlalu lama terjebak, sampai akhirnya menjadi marah dan liar. Mbah Ginem menghela napas dalam. Kalau kamu ingin rumah itu bersih, maka satu-satunya jalan adalah melepaskan warisan itu secara utuh. Artinya, kamu harus membuka segel ilmu itu di rumahnya langsung dan membacakan penutupnya. Tapi kalau gagal, kamu bisa ikut terikat. Ritual melepaskan warisan 3 hari kemudian, Jatmiko kembali ke rumah tua itu. Kali ini, ia datang di malam Jumat Kliwon, malam yang dipercaya paling cocok untuk membuka tabir ilmu lama. Ia membawa kitab, bunga setaman, air suci, dan sebatang dupa. Di ruang belakang, ia duduk bersila. Cahaya lampu minyak temaram menerangi wajahnya. Ia membuka kitab itu dan mulai membaca mantra penutupnya. Perlahan tapi tegas. Sopo kang nyimpen, sopo kang ngiket, aku menglelayu, orang jupuk, orang wasani. Angin berputar di dalam rumah. Suara seperti orang berjalan terdengar dari atap. Dupa berasap kencang, bunga setaman beterbangan sendiri. Jatmiko terus membaca. Ilmu Bali marang asal, aja dari warisan sengsara, aja nyandang oma, aja nyandang keturunan. Tiba-tiba terdengar jeritan.
bukan satu, tapi banyak, seperti suara ratusan orang menjerit dari dalam dinding. Dupa padam, lampu minyak mati, rumah gelap total, tapi Jatmiko tetap membaca bait terakhir dengan suara keras. Wis rampung, Melayu a, pulang a. Seketika rumah itu tenang, benar-benar tenang. Jatmiko membuka mata. Tidak ada lagi hawa berat, tidak ada lagi suara atau bisikan. Bahkan bau anyir pun hilang. Pagi harinya, rumah itu terlihat berbeda, lebih cerah. Duduk di sekitarnya terasa bersih. Bahkan ayam dan burung mulai berani mendekat ke halaman rumah itu. Pak Sastro menangis ketika Jatmiko memberi kabar. Akhirnya, kami bisa menutup rumah ini dengan tenang. Terima kasih, Le. Penutup bab 5. Jatmiko berjalan pulang di bawah sinar matahari pagi. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan akhir. Di tanah Jawa, masih banyak warisan gaib yang belum selesai. Masih banyak tempat, benda, bahkan keluarga yang menyimpan jejak-jejak lama. Tapi ia tidak takut lagi, karena kini ia bukan hanya korban. Ia sudah menjadi pelintas batas antara dunia nyata dan dunia yang tak kasat mata. Desa Krending, lereng Gunung Slamet, Jawa Tengah, setelah berhasil membersihkan rumah warisan Pak Sastro dari ikatan ilmu gaib. Nama Jatmiko mulai tersebar di beberapa desa sekitar Pemalang. Ia tak pernah mengaku sebagai dukun atau orang pintar, tapi cerita dari mulut ke mulut menyebutnya sebagai orang yang pernah dinikahi jin dan selamat. Sebutan itu membuat orang penasaran. Bahkan sebagian datang minta tolong. Suatu malam, saat Jatmiko sedang duduk di beranda rumah sambil minum teh hangat, seorang perempuan muda datang bersama ibunya. Si ibu terlihat panik, sedang si anak yang wajahnya pucat hanya diam, memandangi tanah, seolah ketakutan pada bayangannya sendiri. Namanya Sekar Mayang, usia 17 tahun, warga desa Kranding, sebuah desa terpencil di lereng Gunung Slamet. Sang ibu, Bu Sri, berkata bahwa sejak Mayang diberi cermin warisan dari neneknya yang baru meninggal, ia berubah. Dia sering bicara sendiri, Mas, tapi bukan seperti orang kesurupan. Kadang tertawa pelan sambil berdiri di depan cermin. Kadang nangis. Tapi anehnya, setiap dia bercermin, wajahnya berubah. Jatmiko menatap mata Mayang, kosong. Tapi di dalamnya ada sesuatu yang bersembunyi. Ia langsung setuju untuk datang ke desa Kranding esok harinya. Desa Kranding terletak di tengah hutan pinus. Akses jalannya sempit dan menanjak. Rumah penduduk berjajar jarang-jarang dan banyak rumah tua yang sudah kosong. Desa ini terkenal sebagai tempat orang tua menghabiskan masa tua. Jarang anak muda tinggal di sana. Setiba di rumah Bu Sri, Jatmiko langsung dibawa ke kamar Mayang. Di dalam kamar ada sebuah meja rias tua, berlapis kayu jati ukiran halus. Di atasnya berdiri sebuah cermin oval bergagang kayu mahoni, dikelilingi bingkai motif daun dan ular melingkar. Begitu Jatmiko menatap cermin itu, bulu kuduknya berdiri. Permukaannya tidak biasa, refleksinya agak kabur, seperti ada kabut di dalam kaca. Dan saat ia mencoba menatap wajahnya sendiri, ada bayangan lain berdiri di sampingnya. Bukan Mayang, bukan siapa-siapa, tapi perempuan tua berambut putih dengan mata melotot. Jatmiko langsung menutup mata dan beristighfar. Bu Sri, sejak kapan Mayang mulai aneh? Sejak 3 malam setelah neneknya meninggal. Mayang dapat cermin ini dari kamar almarhum, katanya. Neneknya sering bercermin sebelum tidur, tapi tidak pernah ada yang tahu kalau cermin ini bukan cermin biasa. Jatmiko bermalam di rumah itu. Ia ingin menunggu hingga tengah malam, waktu ketika energi gaib
biasanya paling kuat. Sekitar jam 12:30, suara lirih terdengar dari kamar. Mayang, tawa pelan, lalu Tenjizen, lalu suara berat seperti pria tua. Ia masuk pelan-pelan ke kamar. Mayang sedang berdiri menghadap cermin, tapi di cermin bukan satu wajah yang terlihat, melainkan 3 wajah berbeda. Wajah Mayang yang tenang, seolah sedang tidur berdiri. Wajah perempuan tua dengan luka di pipi, menangis, dan wajah laki-laki tua berjubah putih, menyeringai menyeramkan. Cermin itu bergetar, seolah hidup. Jatmiko langsung membacakan ayat kursi keras-keras, tapi saat ia melangkah mendekat, cermin itu menyala merah, dan sebuah suara menggema, "Ojo disingkirkan, iki warisan kebenaran. Jangan disingkirkan, ini warisan kebenaran." Mayang menjerit dan ambruk ke lantai. Cermin jatuh. Tapi tidak. Peka, justru ketika menyentuh lantai, cermin itu mengeluarkan asap tipis. Dan dari asap itu, terdengar bisikan perempuan. "Jatmiko, kowe kudu ngerti. Iki titipan saka zaman peteng. Jatmiko, kamu harus tahu. Ini titipan dari zaman Kegel." Esoknya, Jatmiko membawa cermin itu ke rumah Mbah Ginem. Perempuan tua itu langsung gemetar saat menyentuh bingkai kayunya. Ini bukan cermin biasa, ini kaca telu, buatan abad ke-18, milik seorang pemelihara ilmu kebatinan dari Banyumas. Dulu digunakan untuk melihat wajah sejati seseorang. Tapi setelah sang pemilik wafat karena ilmu hitamnya ditolak bumi, cermin ini malah jadi wadah jiwa-jiwa yang terperangkap. Jatmiko terdiam. Lalu kenapa? Wajah Mayang berubah-ubah karena jiwa Mayang sedang diambil alih perlahan. Satu wajah itu yang menengis adalah arwah neneknya yang mencoba memberi peringatan. Tapi wajah laki-laki itu adalah roh jahat yang menumpang di cermin itu sejak ratusan tahun lalu. Ia ingin tubuh Mayang agar bisa hidup kembali. Lalu, bagaimana cara menghentikannya? Mbah Ginem menatap Jatmiko. Lekat, kamu harus membawanya ke tempat asalnya, hutan kecil di lereng barat Banyumas. Tempat cermin ini pertama dibuat, dan kamu harus menguburnya di sana bersama mantra pengunci. Tapi ingat, sebelum itu, kamu harus membuat Mayang berbicara dengan arwah neneknya. Karena hanya dengan izin darah, roh jahat bisa dilepaskan. Pertemuan Mayang dan arwah neneknya malam itu, Jatmiko melakukan ritual pemanggilan jiwa. Mayang duduk bersila menghadap cermin dengan bunga kenanga dan dupa menyala di sekelilingnya. Perlahan, wajah perempuan tua di cermin tampak jelas. Ia menangis, lalu berbicara dengan suara bergetar. "Mayang, cucuku, maafkan Eyang. Aku tak tahu cermin ini menyimpan kutukan." Mayang mulai menangis. Ia menggigil, tapi tidak lari. "Apa yang harus aku lakukan, Eyang?" Wajah itu mendekat. "Ku beri restu padamu. Ambil tubuhmu kembali. Usir roh itu. Bacalah mantraku." Mayang membuka bibirnya dan membaca mantra yang didiktekan oleh roh neneknya. Seketika, wajah laki-laki tua dalam cermin mulai berubah dari menyeringai menjadi menjerit. Cermin bergetar keras dan tiba-tiba pecah menjadi 3 bagian. Tapi anehnya, tidak ada satupun pecahan kaca yang tajam. Semuanya menjadi bening dan mati. Seperti cermin biasa, Jatmiko langsung mengumpulkan 3 pecahan itu dan membungkusnya dengan kain putih. Pemakaman kaca 3-3. Hari kemudian, Jatmiko dan Busri pergi ke hutan di Banyumas, diiringi oleh seorang sesepuh dari desa setempat. Di sebuah tanah kecil yang sunyi, mereka menggali lubang dan mengubur 3 pecahan kaca bersama bunga dan air suci. Mantra terakhir dibacakan. Wong urip Bali, marang Yuraib. Ilmu Bali, marang Jagade. Wadah sirna, jiwa bebas yang hidup kembali pada kehidupannya. Ilmu kembali ke jagatnya
Wadah hilang, jiwa bebas, hening, tak ada angin, tapi damai. Sekar Mayang sembuh. Ia kembali ceria, kembali sekolah, dan tak lagi terdiam di depan cermin. Sementara Jatmiko, satu hal, warisan-warisan dari masa lalu, terutama yang tak disadari asal-usulnya, bisa menjadi bencana jika tidak dihormati. Di tanah Jawa, orang tua bukan sekadar peninggalan. Bisa jadi, itu adalah jembatan antara dunia ini dan dunia yang lain. Dan kini, Jatmiko tak hanya seorang penyintas. Ia telah menjadi penjaga batas. Seseorang yang mengerti bahwa tidak semua yang diwariskan pantas disimpan. Sudah hampir 2 tahun berlalu, sejak malam aneh itu malam, ketika Jatmiko dinikahi oleh sosok perempuan dari dunia tak kasat mata di bawah pohon beringin tua. Sejak saat itu, hidupnya berubah total. Dari seorang pemuda biasa yang bekerja di bengkel sepeda motor, ia kini dikenal sebagai penjaga batas dunia. Bukan karena ia ingin, tapi karena penggalaman-penggalaman aneh itu memilihnya. Namun, Jatmiko selalu tahu bahwa semua ini belum benar-benar selesai. Ada satu hal yang masih menggantung di hatinya. Sosok yang dulu datang tiap malam, memberinya makanan, kekayaan, bahkan kehangatan, tapi tak pernah memperlihatkan wajahnya dengan jelas. Sampai ia menjalani puasa mutih 7 hari, dan akhirnya melihat wajah rusak dengan mata merah membara. Setelah itu, sosok itu hilang. Tapi tidak lenyap sepenuhnya. Masih sering muncul samar-samar di mimpinya. Kadang menangis, kadang berdiri diam di tepi jalan, menatap dari kejauhan. Dan malam ini, Jatmiko tahu waktunya sudah tiba. Malam sebelumnya, Jatmiko bermimpi berdiri di bawah pohon beringin yang sama. Tapi kali ini, hujan turun deras. Dan tanah di bawah kakinya basah, merah seperti darah. Dari balik kabut, perempuan itu muncul lagi dengan wajah setengah cantik, setengah hancur. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap Jatmiko, lalu menunjuk ke tanah, tepat di bawah pohon. Begitu Jatmiko menunduk, ia melihat sesuatu yang terkubur, sebuah benda bersinar samar ketika banggen. Jatmiko langsung tahu apa yang harus dilakukan. Sebelum matahari terbenam, Jatmiko datang ke pohon beringin yang dulu menjadi saksi awal dari semua peristiwa ganjil dalam hidupnya. Pohon itu masih berdiri kokoh di tengah kebun kosong di pinggir desa. Tidak banyak yang berani mendekat, apalagi setelah kabar tentang pernikahan gaib menyebar. Jatmiko berdiri diam beberapa saat. Angin sore bertiup pelan, membawa bau tanah dan dedaunan tua. Ia kemudian menyiapkan dupa, bunga melati, dan air bersih dari sumur masjid sebagai penghormatan. Bukan untuk memanggil, tapi untuk mengakhiri. Dengan cangkul kecil, ia mulai menggali di bawah pohon. 1, 2, 3 cangkul. Sampai akhirnya, cangkulnya membentur sesuatu keras. Benda itu dibungkus kain merah tua. Ketika dibuka, isinya membuat Jatmiko terpaku. Kalung emas tua dengan liontin berbentuk mata. Tapi yang mengejutkan, di belakang liontin itu terukir nama Ratna Wening. Nama itu menggema di benaknya. Ia tak pernah tahu nama perempuan itu. Tapi mendengar nama ini, dadanya terasa sesak, seperti ada kenangan yang tak pernah ia ingat. Ratna Wening. Begitu matahari mulai tenggelam, angin berubah menjadi lebih dingin. Aroma dupa mulai menusuk, dan dari balik pohon, kabut tipis muncul perlahan. Ratna Wening wujudnya masih sama, rambut panjang, gaun putih lusuh, wajah setengah cantik setengah hancur. Tapi malam ini, matanya tidak merah membara, matanya tampak sedih. Jatmiko, suara itu pelan, serak. Aku dulu menunggumu. Di masa lalu, aku bukan jin, aku bukan setan,
Aku pernah hidup. Jatmiko terdiam, tenggorokannya tercekat. Aku perempuan dari masa lampau yang mati karena dicintai oleh orang yang salah. Aku dibunuh, dikubur di sini bersama kalung ini. Tapi jiwaku tak tenang karena aku tak bisa melepaskan perasaan itu. Lalu, mengapa aku? Tanya Jatmiko. Karena kau adalah reinkarnasi dari orang yang pernah membuatku menunggu. Jawabnya lirih. Tapi kini aku tahu kau bukan dia. Kau sudah menjadi milik dunia yang berbeda. Ratna tersenyum tipis, lalu menatap kalung di tangan Jatmiko. Bakar kalung itu di bawah beringin ini, maka aku akan pergi dengan damai. Jatmiko membuat api kecil dari kayu kering. Ia menaruh kalung itu di atas nyala api bersama sejumput melati dan secarik kain merah. Saat kalung mulai meleleh, Ratna menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Aku minta maaf karena pernah menyeretmu ke dalam duniaku. Jatmiko menatap sosok itu. Entah mengapa, kini ia tidak merasa takut. Yang ia rasakan hanyalah iba, sebuah rasa sedih untuk jiwa yang terlalu lama terperangkap oleh cinta, dendam, dan penantian. Api padam. Ratna mulai memudar. Tapi sebelum benar-benar hilang, ia berbisik, "Terima kasih karena telah membebaskan aku dan dirimu sendiri." Dan dalam sekejap, ia lenyap seperti embun yang hilang saat matahari muncul. Setelah kejadian malam itu, Jatmiko tidak pernah lagi bermimpi buruk. Tidak ada lagi suara-suara dari bayangan. Tidak ada lagi sosok yang menatap dari kejauhan. Ia kembali ke kehidupannya yang biasa, bekerja, membantu warga, dan menyepi di masjid. Jika hati gelisah, orang-orang masih datang padanya, meminta bantuan, menceritakan kejadian aneh. Tapi kini, Jatmiko hanya membantu jika benar-benar dibutuhkan. Ia tahu dunia gaib bukan tempat untuk bermain-main. Setiap pertolongan harus disertai niat bersih dan rasa hormat. Karena di balik setiap peristiwa aneh, selalu ada jiwa yang ingin didengar, bukan sekadar ditakuti. Penutup kisah Jatmiko telah menyelesaikan perjalanannya. Dari dinikahi makhluk gaib, dihantui warisan leluhur, hingga membebaskan jiwa yang terperangkap cinta masa lalu. Kini, hidupnya lebih tenang. Bukan karena ia bebas dari gangguan, tapi karena ia sudah berdamai dengan masa lalu, dengan yang tak kasat mata, dan terutama dengan dirinya sendiri. Tidak semua warisan adalah berkah, tapi setiap warisan pasti membawa pesan. Tergantung apakah kita cukup berani untuk mendengarkannya.